Ensos, Ensos. itu rubah-rubah bae. Ensos. Ada yang nyebut pansos. Pansos kan nono, pansos nono. Semuanya dah. Maramu pada Iya. sehat. Kebiasaan yasinan kita malam hari ini jangan sampai nanti terputus di tengah jalan. Insya Allah. Indonesia itu seringkali dihantam musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hampir 80% rakyat Indonesia itu melupakan tentang karuhun-karuhunnya. Terkadang kita tawasul ketika ada yang meninggal, baru tawasul. Hari-hari biasa kita lupa. Padahal hakikatnya orang yang mati itu bukanlah mati semuanya. Ruh tidak mati tapi jasad yang terkubur. Intinya seperti itu. Amtah sabanal ladina kutiluna fi sabilillah amwata bal ahya. Jangan pernah kau mengira bahwa orang yang mati di jalan Allah mereka itu mati. Mereka itu semuanya hidup. Karena bukti nyata pada saat saya ziarah ke makam, salah satu makam besar bersama dengan guru saya, guru itu melihat di makam-makam itu banyak sekali orang yang menangis. Kenapa? Karena para ahli warisnya, anak-anaknya, cucu-cucunya tidak mendatanginya. Itu masalahnya. Nah, guru punya kesimpulan ketika memang mereka tidak didatangi para ahli warisnya, anak cucu buyutnya, jadi ada istilah kum, disebut semua dari jami'il muslimin dan muslimat, masuklah dia dalam lingkaran itu. Makanya kalau sepertinya ada yang meninggal, baiknya dimakamkan di tanah Kayak umum. di tanah wakaf kita. Jadi sekalipun nanti anak cucunya itu lupa mendoakan orang tuanya dan lain sebagainya, paling tidak ada yang ziarah itu kena semuanya. Guru melihat tapi saya tidak. Tapi pada hakikatnya memang demikian. Dan kita ketahui bahwa jasad itu terpendam tapi ruh tidak terpendam, melainkan mereka itu hidup. Kemanakah mereka? Tidak menuntut kemungkinan mereka kembali kepada para ahli warisnya yang memohon doa dari anak-anak dan cucu-cucunya. Makanya ini salah satu perbuatan baik. Rasul pernah ditanya oleh para sahabat, manusia yang baik itu yang bagaimana? Apakah orang yang rajin sholatnya? Tidak. Yang rajin ibadahnya? Tidak. Yang rajin ibadah hajinya, zakat dan puasanya? Kata Rasul, tidak. Lalu yang bagaimana ya Rasul? Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik menurut pandangan Allah adalah orang yang benar-benar bermanfaat untuk lingkungan dan masyarakatnya. Lalu kenapa kita harus ibadah? Kalau ibadah, hubungan antara manusia dengan Tuhannya merupakan satu kewajiban. Nah, ibadah mahdoh dilaksanakannya, goiru mahdohnya pun harus dilaksanakan. Hubungan antara kita dengan Allah dan hubungan kita dari manusia ke manusia. Itu komplit ya. Hablum minallah, Hablum minannas. itu yang harus kita lakukan. Kenapa seringkali saya bilang yang pertama yang harus kita bina adalah bina yang akidah kita. Kita perbaiki akidah kita, kita berikan contoh kepada mereka kalau kita itu sanggup dan mampu berbuat kebaikan. Dan Nabi pun pernah ditanya, kata Nabi, belajarlah kamu dari kebaikan seseorang, belajarlah kamu dari pemberian seseorang, dan belajarlah kamu dari kesalahan seseorang. Mereka baik, lalu kenapa kita nggak bisa berbuat baik? Bahkan kita harus lebih baik daripada mereka. Syirik dalam kebaikan itu suatu hal yang lebih baik.
kita ikuti tentang kebaikan mereka. Kalau mereka berbuat baik, kenapa kita nggak bisa berbuat baik? Bahkan kita harus lebih baik daripada mereka. Dan belajarlah kamu dari pemberian orang lain. Mereka bisa memberi, lalu kenapa kita nggak bisa? Yang nggak mampu aja bisa ngasih, apalagi kita yang mampu. Oke lah, kalau yang kaya kasih masjid 1 juta, kita sesuai dengan standar kehidupan kita, adanya 10.000, 10.000. Mereka bisa memberi, saya pun harus bisa memberi. Al-yadul ulya khairu min yadis sufla. Ternyata tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Terus yang ketiganya, belajarlah kamu dari kesalahan orang lain. Bukan berarti kesalahan orang lain itu harus kita tiru, bukan. Sepaling tidak kalau maling ketangkep, masa babak belur, masa iya mau kita tiru, kan nggak mungkin. Betul. Intinya itu pelajaran buat kita, jangan sampai kita seperti itu. Intinya seperti itu. Nah, dari akhlak pun demikian. Kalau memang akhlak kita itu terpuji, insya Allah semua kebaikan pasti akan ada pada diri kita. Untuk menyempurnakan nilai ibadah kita, tidak lain dan tidak bukan dengan akhlakul karimah. Kita bisa memberikan contoh yang terbaik buat mereka. Nah, kemarin makanya kakang suruh bikin proposal itu apa? Barangkali ibu mengabulkan permohonan saya. Perginya saya dari kampung bukan semata-mata meninggalkan kampung, karena saya harus berpikir bagaimana caranya saya supaya bisa mengembangkan kampung. Sepaling tidak saya pulang ada yang bisa dimanfaatkan untuk anak-anak muda ini seperti itu. Makanya saya coba sounding dulu, buatkan proposal, mudah-mudahan proposal ketika kita hadapkan ke ibu ini semuanya dikabul. Amin. Seperti itu. Ismasyi tapa innaka mayitun, berbuatlah kamu sesuka hatimu. Jangan sampai kita berbuat yang tidak baik, karena pada dasarnya ketika kita berbuat pasti akan menemukan satu kematian. Kalau kita berbuat baik terus mati kan alhamdulillah. Ini merupakan salah satu prasarana ibadah sosial yang disebut dengan pensos, pemuda sosial. Mudah-mudahan kebaikan itu juga dibalas, dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Kuncinya Allah. ikhlas kitanya melakukan dan melaksanakan dan mengerjakannya. Harus ikhlas. Seperti itu. Wahbub masyita fa innaka mufarriqatun. Cintailah apa yang kamu mau. Jangan merasa bahwa kita punya apapun kita beli, yang pada akhirnya sesuatu yang kita suka itu, yang sesuatu yang kita cintai itu pasti akan ditinggalkan oleh kita. Karena tidak ada apa-apanya. Kaya pun banget kita tetap mereka tidak akan pernah bawa kekayaannya. Tidak terkecuali amal perbuatan kita. Wa'mal maksita fa innaka mujzi'un bih, maka beramallah kamu dengan amal yang baik. Insya Allah setiap amal baik pasti akan dibalas oleh Allah dengan kebaikannya. Kuncinya akhlaknya yang baik, kita yang ikhlas dan ridho. Jangan sampai nanti nilai ibadah kita yang membangun tapi kita rusak kembali. Kata Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah bagi orang yang sholat. Kok orang yang sholat celaka? Apa maksudnya? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Yang hatinya lupa. Ketika dia masuk masjid, anggapan beliau diterima nilai ibadahnya. Ketika keluar, hati masih hasud, masih dengki, masih syirik sama orang lain. Terlebih-lebih kepada tetangga dan saudara kita. Makanya itu buang jauh-jauh. Itu ibarat orang membangun satu bangunan, akhirnya dirusak lagi. Jangan sampai itu terjadi. Paham ya? Kita niat beramal, berzakat, puasa dan lain sebagainya hanya untuk apa? Hanya untuk ingin dilihat orang lain. Itu jangan sampai terjadi. Berarti kita berbuat kebaikan seolah-olah ingin dinilai oleh orang lain, maka kita secara tidak langsung merusak nilai amal pribadi kita sendiri. Ikhlaskan semuanya. Yang terakhir yang penting itu binayatul sholam wa sholah, kerukunannya yang perlu dijaga. Jangan sampai nanti ada kecemburuan sosial di antara kita. Itu yang kakang mau seperti itu. Makanya intinya kakang pergi jauh, pulang ke Pulau Gading, maksud kakang
ada sesuatu yang bisa dikerjakan sama anak-anak. Setiap pekerjaan kita malam ini yasinan alhamdulillah, maksudnya supaya ada nilai tambah nantinya rencana seperti itu. Ya mudah-mudahan proposal yang dibuat itu kakang yang maju nanti dikabul sama Tuhan. Intinya itu. Nah, ini buat siapa? Silakan buat anak-anak muda. Buat anak-anak muda. Agar apa? Agar potensi yang kita miliki nanti bukan dari masyarakat kita juga, tapi dari dalam. Paling tidak itu. Contohnya begini. Kakak ngajuin proposal. RHB-nya berapa Kang? 1 miliar bikin. Dari mana ini Kang? Masuk akal nggak masuk akal? Jangan bicara nggak masuk akal atau masuk akal. Biarin ini urusan kakang yang bawa. Bukannya pemerintah, bukan. Kalau pemerintah minta paling juga gedenya 500 juta, dipotong ini, potong ini, potong ini, potong ini, sisa 100. Terus mau ngebangun apa kita? Tapi kalau memang pengajuan kakang ini mudah-mudahan dengan doa bersama dikabul oleh ibu, nanti kita bisa implementasikan di lingkungan dan masyarakat sih. Intinya kita dorpianya aja dulu dah. Peta lokasinya, wilayah kita aja dulu, teritorialnya. Nah kalau memang 1 miliar dikabul, kakang kan udah diskusi sama Rindon, sounding ke Rindon, bagaimana caranya penetasan telur itu. Nah kalau penetasan telur itu dalam 1.000 sekian bulan, 1 bulan lamanya, netes saja 500, bukannya busuknya 500, itu masih ada kelebihannya kalau menurut prediksi kakak. Kalau dari 500 itu sampai 40 hari kemudian bisa laku terjual 30.000, berarti 5 kali 3 sudah 15 juta. Cabut modal 7,5 juta, tinggal 7,5 juta. Buat gaji anak-anak 5 juta, yang 2,5 juta ini buat kepentingan nanti masyarakatnya apa. Maksud kakang seperti itu dalam 1.000. Lah kalau beberapa ribu, mungkin kita nanti bisa kembangkan potensi anak-anak muda, keahliannya di bidang apa. Nanti dari situ. Jadi setiap ada kegiatan nanti kita nggak pernah kesana kemari, cari sana cari sini. Ya syukur alhamdulillah. Jadi masing-masing potensinya, masing-masing keahliannya nanti kita berikan. Nah kalau memang harus seperti itu kan anak muda nggak nganggur nantinya kan. Sepaling tidak ada yang ditunggu, begadang juga manfaat nunggunya. Karena apa? Karena menghasilkan. Tuh, itu rencana kakak. Mudah-mudahan makanya dikabul nih. Intinya minta proposal kayak seperti itu. Kalau kakak dengan dunia politik Sukaindah itu udah nggak ada di kepala kakak, udah nggak ada. 2019 kemarin kakak keluar ke Jakarta, gabung sama orang-orang besar di sana, ingin membentuk partai PKR, Partai Kedaulatan Rakyat. Di tengah perjalanan tahun 2000 kolab karena apa? Pendanaan tidak ada, kena Corona, COVID-19. 2000 sampai ke 2021 kakang ketemu sama Kopassus di Bandung, bintang 2 pensiun. Nah sekarang yang lagi kakang ikuti. Kenapa kakang minta proposal? Karena di rumah beliau itu banyak sekali proposal. Kakang tanya, ini pengajuannya cuma 1 miliar, ada yang 1 lebih. Terus kakang tanya, ini pengajuannya besar sekali ibu, kenapa? Itu mah kecil Pak Uje, dia bilang. Kalau pengajuan itu 3-4 miliar, ajuin ke saya. Cuman ibu nunggu pekerjaannya itu selesai. Itu cerita. Entah pekerjaannya apa nggak tahu dah. Tapi ya intinya semua proposal yang ada di rumahnya itu pasti akan dikabul. Terlebih-lebih kalau proposal ini kakang yang bawa ke beliau, karena kakang dekat. Sebelum yang lain kakang minta nih tolong punya kakang dulu kabulkan. Seperti itu. Makanya kakang kalau mau udah ada nanti sesuatu yang kakang cari, kakang balik lagi ke Bandung, ya paling menunggu ibu kerja selesai urusan. Kalau kakang bergerak di bidang perlistrikan di sana ada pekerjaan. Urusan sama ibu sama bapak kakang kebetulan dekat dengan beliau. Nanti proposal kakang bawa, kakang sounding beliau, tolong kabulkan bu, kalau memang pekerjaan itu sudah selesai. Intinya seperti itu. Artinya boleh kan kita berharap besar, boleh berharap tinggi, ya mudah-mudahan dikabul. Cuman kakang juga berusaha, ya
berusaha. Nanti ketika kakang proposal, bahwa ini proposal kakang di mana ini belum nyampe, jangan. Namanya kakang berusaha. Nanti ada dan tiadanya kakang nanti komunikasi. Gitu. Lambat ataupun tidak lambatnya tetap kakang komunikasi. Itu aja mungkin intinya. Kerjakan apa yang menurut kamu baik, maka setiap pekerjaan yang baik itu pasti akan dibalasnya dengan baik. Yang penting kitanya ikhlas. Kakang nggak mau kalau sampai ada karena gara-gara sedikit cemburu sosial akhirnya bubar. Pensos cuma sementara doang, cuma bulan-bulan ini aja ramenya kesononya akhirnya bubar. Jangan sampai. Kalau bisa terus. Yang pertama yang terpenting Korea aja dulu dah. Buat kita dulu, buat keluarga saudara kita dulu dari 9 dan 10. Ayo aja itu dulu. Nah, kalau memang ini udah mapan, udah maju, baru kita melambat ke yang lainnya. Namun kita harus memberikan contoh yang terbaik buat mereka. Jangan sampai nanti pansos kita baik, no ternyata lebih baik daripada kita. Karena apa? Mereka punya ide-ide yang cemerlang. Nah itu, jangan sampai seperti itu. Kita udah di atas, kan kalau dia di bawah, kita lebih baik, dia baik. Ya syukur-syukur semuanya hasilnya harapan kita baik. Gitu. Ya, itu aja mungkin yang dapat kakang sampaikan. Kurang lebihnya kakang pribadi juga mohon maaf kalau memang nanti hajat kakang terkabul, kakang pergi tanpa diketahui yang lainnya. Karena ketika kakang hajatnya sudah ada, mungkin kakang langsung berangkat ke Bandung tuh ngurus pekerjaan itu, karena ditunggu sampai tanggal 30 ini kakang udah standby di sana. Bulan 10 kakang udah action dalam pekerjaan. Kalau nggak salah ya dari proyek itu, proyek 1,8 miliar. Mungkin kalau kakang bisa estafet mengerjakan itu, dikerjakan oleh orang 5, ya mungkin adalah kelebihannya. Insya Allah nanti apa yang kakang bawa itu manfaat semua. Amin. Ini memang harus seperti itu. Jadi jangan monoton kita punya ide begini Kang, tapi diem aja. Jangan. Saya tahu anak-anak muda program itu sebenarnya semuanya berpotensi. EQ-nya jalan. Tuh, EQ-nya semua jalan. Cuman kalau kesindir ya kesinggung aja sedikit udah ngasok. Embung. Bener. Embung aja. Nah, ini yang perlu dijaga. Sholah muasolahnya yang penting. Ya, kerukunan, persatuannya itu yang terpenting dijaga. Ayo, enak nggak enak kita bareng-bareng, ada nggak ada kita bareng. Tinggal di qulubihim marad fazadahumullahu marad walahum azabun alim bima kanu yaksibun. Dalam diri manusia ada segumpal darah penyakit. Ini penyakit bukan urusan dokter yang bisa mengobati, tapi diri kita sendiri. Apa penyakit itu? Iri, hasud, dengki, berburuk sangka, sombong, takabur, dan lain sebagainya. Jangan banyak, satu aja kena penyakit sombong nih hati, rusak semua nilai ibadahnya. Nah itu yang perlu kita jaga baik-baik. Jangan sampai mengotori diri kita sendiri. Agar apa? Agar nilai ibadah kita itu semuanya sempurna di mata Allah, bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya kakang juga bukan berarti ini kakang baik, nggak merasa kakang bawa ke diri kakang itu baik. Seperti itu, ya. Jadi masa pencalonan mau hilang semua. Ya kakang pulang ke kampung itu bukan wah ini mau calon lagi, nggak. Udah tutup itu dulu karena masanya masih jauh. Tinggal nanti waktunya. Karena kalau kita berbicara mati nggak tahu apakah hari ini masih hidup, apakah besok masih hidup, itu kita nggak tahu. Tapi mati pasti. Ismasyita fa innaka mayitun. Berbuatlah selagi kamu mampu. Berbuatlah kamu kebaikan selagi kamu bisa. Karena apa? Karena di depan kamu itu ada kematian. Betul. Intinya seperti itu. Dan beramallah kamu semampu kamu, karena pasti Allah akan membalas semua amal kebaikan kamu. Seperti itu. Itu aja mungkin yang kakang dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan kakang juga mohon doa. Kalau memang kakang banyak salah, banyak lupa, banyak dosa, kakang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah. Itu aja. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.